Kita mempelajari kitab Wahyu. Sekarang kita masuk ke pasal 7. Nah, kita mengingat bahwa bagian ini di kitab Wahyu, bagian apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini, terdiri dari serangkaian 7 segel, 7 sangkakala, 7 cawan. Tetapi di sini antara segel yang ke-6 dan segel yang ke-7 ada 2 sisipan. Dan di seluruh kitab Wahyu ada 10 atau 11 sisipan ini. Saya pakai istilah sisipan bukan bahwa redaktor pada kemudian hari menyisipkan sesuatu di sini, tetapi Tuhan sendiri memasang sisipan ini di dalam serangkaian segel, sangkakala, cawan. Ya, tadi di pasal 6, orang kaya, orang besar berkata, siapa dapat bertahan menghadap murka anak domba itu? Dan di dalam 2 sisipan ini, seolah-olah pertanyaan itu dijawab karena 2 kelompok yang diceritakan di dalam 2 sisipan ini memang dapat tahan dan berdiri di depan anak domba Allah itu. Wahyu pasal 7 ayat 1. Dan sesudah ini aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya angin tidak bertiup di bumi atau di laut atau di pohon. Nah, ini ungkapan dan sesudah ini menandai bahwa ini kelanjutanlah. Menurut Bauckham, angka 4 di dalam kitab Wahyu merujuk pada dunia secara alami. Ungkapan 4 penjuru bumi dapat dibandingkan dengan Yeremia pasal 49 ayat 36 sampai 38 menceritakan mengenai suatu hukuman yang juga sangat berat. Tetapi jika angin itu mau membawa hukuman, ya angin itu tidak boleh tiup. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang mempunyai segel Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara besar kepada 4 malaikat yang kepadanya diberikan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami menyegelkan hamba-hamba Allah kita pada dahi mereka. Jadi angin itu tidak boleh ditiup. Dan sebenarnya di kitab Wahyu kita tidak bertemu dengan ke-4 angin ini lagi. Apakah tidak ada, dibatalkan atau ditunda, dan nanti muncul dalam bentuk hukuman sangkakala, tidak jelas. Hanya di sini kita melihat bahwa janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami menyegelkan hamba-hamba Allah kita pada dahi mereka. Saya pakai istilah menyegelkan dan istilah segel. Terjemahan baru memakai istilah metre dan memetrekan. Ini segel seperti cap, bukan metre yang dibeli di kantor pos. Untuk apa segel ini? Segel ini fungsinya apa? Ada yang berkata bahwa segel ini sama dengan segel yang ada di dalam surat Efesus, seperti di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, segel ini bersifat rohani dan mereka yang disegelkan, keselamatan mereka tidak hilang. Ya, mungkin, tetapi ini konteks ini agak jauh dari Efesus. Pendapat yang lain berkata bahwa segel ini menjamin keamanan dari kesusahan.
Ya, lebih spesifik lagi, segel ini saya rasa segel ini melindungi penerima dari malapetaka sangkakala. Dan kita membaca nanti mengenai belalang-belalang di dalam Wahyu pasal 9 ayat 4, belalang-belalang hanya boleh menyiksa manusia yang tidak memakai segel Allah di dahinya. Jadi rupanya mereka disegelkan sehingga mereka tidak menderita apa-apa dari hukuman-hukuman sangkakala. Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang disegelkan itu. 144,000 disegelkan dari setiap suku anak-anak Israel. Nah, apakah ini, ungkapan ini, setiap suku anak-anak Israel kita terima secara harfiah, ini orang Yahudi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, atau secara rohani atau sebagai kiasan, ini orang percaya, orang Kristen misalnya. Ya, ada penafsir yang berkata bahwa gereja menjadi Israel baru, dan bahwa Israel yang jasmani, keturunan jasmani dari Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak punya peranan lagi sama sekali dan tidak akan mempunyai peranan di dalam program Allah pada masa depan. Mereka yang berkata bahwa ini harus diartikan gereja dan bukan anak-anak Israel yang harfiah, punya 4 keberatan terhadap tafsiran harfiah. 1, mereka mengingatkan kita bahwa dalam Efesus pasal 2, kita membaca bahwa tidak ada perbedaan lagi antara Yahudi dan bukan Yahudi. Ya, pada zaman gereja, pada zaman ini, tidak ada perbedaan. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi, sama saja diterima oleh Allah Bapa karena iman pada Tuhan Yesus Kristus. Apa orang Yahudi, apa bukan Yahudi, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Ya, betul. Pada zaman gereja ini. Tetapi besok, pada masa yang diceritakan di dalam Wahyu pasal 6 sampai 18, ada perbedaan. Ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi, Efesus pasal 2 yang berkata tidak ada perbedaan, tidak membahas zaman yang diceritakan di dalam Wahyu pasal 7 ini. Keberatan yang kedua adalah sejak penawanan, banyak orang Yahudi tidak tahu mereka suku ini, apa suku itu, karena catatan-catatan seperti itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Ya, ini benar, banyak orang Yahudi di zaman ini tidak tahu mereka apa suku Asher atau suku Zebulon, betul. Tetapi itu tidak apa-apa di dalam bagian ini, di dalam Wahyu pasal 7 ini. Tidak ditulis di sini bahwa malaikat berseru, semua anggota suku Zebulon berdiri di sana. Semua anggota Simeon berdiri di situ. Tidak ada perintah seperti itu. Malaikatlah yang harus tahu siapa-siapa adalah anggota suku Zebulon dan siapa-siapa suku Asher dan sebagainya. Jadi mereka tidak tahu, manusia orang Yahudi itu sendiri tidak tahu suku apa, itu tidak apa-apa. Malaikat harus tahu dan malaikat boleh tahu. Keberatan yang ketiga adalah bahwa angka 144,000 adalah angka yang penuh arti rohani. Sangat indah angka ini. 1000 kali 12 kali 12. Punya arti. Ya, tapi mereka berkata angka ini memiliki arti dan tidak punya arti harfiah. Oh,
Tetapi pikiran itu tidak masuk akal. Misalnya contoh, ada 12 rasul dipilih. 12. Jelas 12 rasul, angka 12 penuh dengan arti. Karena 12 rasul akan duduk di atas 12 takhta menghakimi 12 suku Israel. Ada 12 rasul karena ada 12 suku Israel. Angka 12 di situ punya arti istimewa. Ya, dan memang ada 12 rasul. Bukan 9, bukan 17, 12. Jadi benarlah bahwa angka 12 atau angka 144.000 mempunyai arti. Tetapi juga benar bahwa angka 12 rasul adalah angka harafiah dan angka 144.000 juga punya arti juga harfiah. Saya rasa memang sungguh akan ada 144.000 orang yang diceritakan di dalam ayat ini. Keberatan yang keempat adalah urutan suku di dalam daftar ini. Ya. Mereka berkata bahwa urutan suku di dalam daftar ini berbeda dari urutan suku yang ada di dalam perjanjian lama. Tetapi Mounce mengamati bahwa sebenarnya ada 18 urutan suku-suku Israel di dalam perjanjian lama. Tidak ada satu urutan yang resmi dan urutan ini adalah palsu atau rohani saja. Tidak ada. Ya. Jadi 4 alasan, 4 keberatan mereka sebenarnya tidak kuat. Kita boleh menerima ayat ini menceritakan 144.000 orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus, ya, yang harfiah. Ingatkanlah pedoman penafsiran kita pakai arti harafiah kecuali arti harafiah tidak masuk akal dan kita terpaksa mencari arti kiasan. Di sini tidak terpaksa, harfiah saja. Dan kesan bahwa ini harfiah dikuatkan di dalam ayat yang berikut. Dalam pasal 7 ayat 5 sampai 8, kita membaca, dari suku Yehuda 12.000 disegelkan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyr 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000 disegelkan. Jika mereka berkata bahwa gereja adalah Israel baru, saya orang Israel baru, ya maaf, kamu suku mana? Apakah kamu suku Yusuf, suku Zebulon, suku Simeon? Itu juga tidak masuk akal. Ini rasanya ini ditekankan bahwa harfiah 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini. Jika Tuhan mau berkata bahwa ya gereja adalah Israel baru, dia tidak akan menceritakan perincian-perincian suku-suku Israel ini. Mungkin orang yang berkata bahwa gereja adalah Israel baru akan membawa kita ke Wahyu pasal 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Tetapi kedua ayat itu hanya berkata bahwa keturunan jasmani dari Abraham, Ishak, dan Yakub yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah Yahudi sejati. Itu lain dari berkata tidak ada peranan lagi bagi bangsa Israel di dalam masa depan yang direncanakan oleh Tuhan Allah.
Mereka juga membawa kita ke Yakobus pasal 1 ayat 1 dan Matius pasal 19 ayat 28. Tetapi kedua ayat itu hanya membuktikan bahwa memang ada 12 suku Israel. Dan sebagian dari kedua belas suku Israel memang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal 3 ayat 28 mungkin mendukung itu, tetapi ayat itu hanya berkata bahwa pada zaman ini tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak menceritakan masa depan. Ini sekarang adalah zaman gereja. Dan besok kita tidak tahu bila mana gereja akan diangkat, dan masa kesengsaraan bukanlah zaman gereja lagi. Ayat-ayat yang menjadi bukti yang paling kuat bahwa ada masa depan yang cerah bagi umat Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang jasmani adalah Roma pasal 9 sampai 11, terutama Roma pasal 11 ayat 11 sampai 32. Di situ dijelaskan bahwa akan tiba saatnya pada hari kiamat di mana ada satu generasi Israel yang semua orang Yahudi, di mana semua orang Yahudi percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mereka selamat. Dan dengan itu janji Allah kepada Abraham digenapi. Dapat diamati di sini bahwa suku Dan tidak masuk di dalam daftar suku-suku Israel. Ya, memang tidak masuk. Mungkin ini karena berhala mereka, kita tidak tahu. Mungkin karena mereka mendirikan tempat penyembahan yang tidak sah dalam satu Raja-Raja pasal 12. Mungkin kita tidak tahu mengapa suku Dan tidak ada. Memang tetap ada 12 suku karena Manasseh masuk. Manasseh adalah anak dari Yusuf. Tetapi dia dihitung sehingga ada 12 suku. Mereka disebut hamba Allah, tetapi peranan mereka tidak dicatat secara jelas. Kita boleh menduga, tetapi ini memang hanya merupakan dugaan. Mungkin mereka menjadi penginjil yang kuat pada masa kesengsaraan. Kita tidak tahu, tetapi itu kemungkinan. Dan itu bagus, karena di dalam ayat dan sisipan yang berikut, ada banyak orang yang percaya dari segala bangsa. Demikianlah sisipan yang pertama mengenai 144,000 orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus pada masa kesengsaraan.